Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 20 Zulhijjah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di Masjid Asy-Syarifah Salihah, Martapura, Kalimantan Selatan, demi mengkaji kajian rutin setiap Sabtu pagi menjelang siang pekan pertama, membaca kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang apa yang disebutkan oleh penulis di dalam pendahuluannya. Beliau berkata, alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk disebutkan namanya. Wa aula man syukir, dan yang paling utama untuk disyukuri nikmat-nikmatnya. Wa alaihi uthni al-wahidu as-samad, dan atasnya lah aku memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha tunggal, yang as-samad, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Laisa lahu sahibatun wala walad, yang tidak memiliki istri dan anak. Jalla 'anil mathil, terlepas dari permisalan apapun. Fala syabiha lahu wala adil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki zat yang serupa dengannya.
dan tidak memiliki zat yang setara dengannya. As-Sami' Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Alim Al-Khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengetahui yang rinci-rinci. Al-Mani'u Ar-Rafi'. Allah Subhanahu wa taala Maha menahan dan Maha meninggikan, Maha tinggi. Alin ala arsyihi wa huwa danin fi ilmihi min khalqih. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ilmunya dari makhluk-makhluknya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa perkataan penulis rahimahullahu taala alin ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya maksud Allah alin ala arsyihi, tinggi di atas arsy-Nya, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, meninggi di atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang dirinya, tentang ketinggiannya, tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di dalam 7 ayat Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Betul tidak? 7 ayat Al-Qur'an, ada 8 kita tambahkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggi di atas arsy dan beristiwa di atas arsy. Tetapi sebagian orang-orang, terutama pengikut hawa nafsu, mereka menafikan, meniadakan sifat ini, sifat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala ini, atau mereka melakukan pengerubahan terhadap sifat tersebut. Mereka tidak mau menetapkan sifat tersebut, dan alasan yang mereka sampaikan adalah bahwasanya seorang ketika beristiwa di atas sesuatu, maka tidaklah dia beristiwa kecuali karena dia membutuhkan sesuatu tersebut. Maka makhluk ketika beristiwa di atas kendaraannya, di atas ontanya, di atas motornya kalau zaman sekarang, tidaklah makhluk beristiwa di atas sesuatu kecuali karena dia membutuhkan sesuatu tersebut. Kata mereka, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy secara zahirnya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah membutuhkan arsy, kata mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala terlepas dari segala macam keperluan, terlepas dari segala macam hajat, bahkan segala sesuatu yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhirnya mereka merubah al-istiwa yang artinya di dalam bahasa Arab adalah al-ulu wal irtifa, tinggi, tinggi dan meninggi, kepada makna yang aneh yang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Mereka mengatakan istiwa artinya adalah al-istila. Istila artinya menguasai. Maka mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Maksud mereka mengatakan istiwa bukan Allah di atas arsy, bukan. Tetapi Allah menguasai arsy. Nah, ini beda. Istiwa diartikan dengan menguasai beda dengan istiwa yang kita maksud. Mereka berdalil dengan sebuah syair, qad istawa bishrun 'alal 'iraq min ghairi sayfin aw damin mihraqi.
yang artinya telah beristiwa Bishr atas Irak. Bishr adalah seorang panglima, telah beristiwa, maksudnya telah menguasai atas Irak, kata mereka. Jadi ayat Al-Quran yang ada 8 mereka ganti, mereka rubah dengan hanya 1 bait syair. Nah, itulah kebiasaan pengikut hawa nafsu. Kebiasaan pengikut hawa nafsu meninggalkan dalil-dalil yang begitu tegas, meninggalkan ayat-ayat Al-Quran begitu tegas, kemudian diambil hanya apa? Hanya syair-syair, bait-bait syair, tidak berdalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya apa hal yang bisa melarang kita untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Bishr di sini sebagai pemimpin perang pada waktu itu, dia ketika beristiwa di atas Irak, maksudnya adalah dia berada di tempat yang tinggi di atas Irak. Karena biasanya pemimpin adalah orang-orang yang memimpin di atas. Tidak ada larangan kita katakan bahwa yang dimaksud istawa di sini Bishr beristiwa di atas Irak bukan menguasai, tetapi tetap di tempat yang tinggi di atas Irak. Kenapa? Karena dia pemimpin. Biasanya orang yang pemimpin diletakkan di atas-atas. Nah, ini salah satu bantahan terhadap bait syair tersebut. Yang jelas antum bisa lihat ayat Al-Quran ditinggalkan, pergi kepada bait syair. Ini tidak benar. Ayat Al-Quran dengan begitu jelas, 8 ayat menyebutkan dalam Al-Quran tentang bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Nah, maka tugas kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini pengulangannya karena pada kita ini sebulan, jadi perlu pengulangan apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa ketika Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian, kata-kata kemudian, kalau kita ganti dengan istiwa tadi dengan menguasai, maka berarti sebelum menciptakan langit dan bumi Allah tidak apa? Tidak menguasai arsy. Nah, ini tidak benar. Ya, karena seluruh atau segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ganti tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yang maknanya berarti Allah kemudian menguasai arsy. Berarti sebelum menciptakan langit dan bumi Allah belum berkuasa terhadap arsy. Jadi kalau kita memakai arti yang Anda pakai, maka akan runyam arti ayat tersebut. Ini salah satu bantahan, ya, kenapa kalau seandainya istawa diganti dengan istaula, meninggi diganti dengan menguasai. Ya, ini salah satu bantahannya. Kalau kita katakan bahwasanya Allah baru menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, berarti sebelum itu arsy dikuasai oleh siapa? Paham ini? Ya, nah, itu bantahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Saya kira sampai di situ pada pertemuan yang lalu, penulis kemudian mengatakan, dan bagi bapak-bapak yang baru hadir, setiap Sabtu pekan pertama di masjid ini, setiap pagi menjelang siang Sabtu pekan pertama, saya membaca kitab namanya Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya bin Ismail bin Muslim Al-Muzani.
seorang murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i, dan beliau ini wafat pada tahun 264. Makanya ini adalah sebenarnya karya beliau ini representasi dari akidahnya mazhab Imam Syafi'i. Akidahnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena kita kadang-kadang disebutkan bahwasanya Anda mengaku mazhab Imam Syafi'i, bahkan kadang-kadang masjidnya masjid Imam Syafi'i, tapi kenapa akidahnya tidak sama dengan mazhab Imam Syafi'i? Kitab-kitabnya tidak membaca kitab mazhab Imam Syafi'i. Maka kita baca sekarang akidahnya salah satu ulama terkenal dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu Abi Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail bin Muslim Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Nah, di dalam pembacaan kitab ini saya membaca syarah kitab, yaitu Ta'liqah ala Syarh Sunnah lil Muzani. Ta'liqah ala Syarh Sunnah lil Muzani yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Taib. Penulis mengatakan ala arsyihi, kan tadi penulis mengatakan alin ala arsyihi, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Nah, Imam Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin mengatakan dzakara al-musannifu rahimahullah al-arsya al-majida lillahi subhanahu wa ta'ala. Wal arsyu makhluqun 'azimun min akbaril makhluqat wa athqaliha waznan wa lahu qawa'im wa malaikatun 'izam yahmilunaha wa ghairu dzalika min al-awsaf al-waridah fil kitab was sunnah wallati tubayyinu 'azamatahu wa fadlahu fal wajibu huwal imanu bi jami'i dzalika ma warad. Artinya, kata Syekh Abdul Razzaq yang mensyarah kitab ini, penulis Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang arsy yang agung yang dimiliki oleh Allah. Dan arsy adalah makhluk. Arsy adalah makhluk. Jadi kalau mungkin yang pernah sibuk di sosial media, ada salah satu ustadz kita yang belum tahu apa arsy itu, apakah arsy itu makhluk atau tidak. Arsy itu makhluk, ya, makhluk Allah yang agung, dari makhluk-makhluk Allah yang sangat besar dan yang paling berat bebannya, yang paling berat bebannya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala memiliki tiang-tiang. Kaki-kaki arsy Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki-kaki qawaim, dan juga para malaikat yang besar-besar yang membawanya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifatnya yang menjelaskan tentang keagungan dan keutamaan arsy Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu harus kita imani sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan misalkan ayat tentang arsy Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul arsy, jadi arsy itu difikul oleh para malaikat yang memikul arsy, yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya arsy dipikul oleh para malaikat. Ya, arsy difikul oleh para malaikat. Kemudian juga lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat dari arsy dalam surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid." Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang memiliki arsy yang maha mulia. Ini sifat arsy maha mulia, sifatnya agung, ya.
Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 8 malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 8 para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 17. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb-nya di atas kepala mereka. Nah, ini menunjukkan ada 8 para malaikat yang menjunjung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di akhir kita akan sebutkan sifat-sifat arsy secara lengkap. Nah, ini baru hanya sedikit saja karena penulis menyebutkan tentang arsy. Kita akan sebutkan nanti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Imam Syekh Abdul Razzaq mengatakan wastiwa'ullahi jalla wa ala jalla jalaluhu 'alal arsy la an hajah wa iftiqar kama tawahhamuhu ahlu zayq wad dhalal. Lihat. Istiwanya Allah di atas arsy bukan karena Allah mempunyai hajat kepada arsy, bukan karena Allah fakir membutuhkan arsy sebagaimana yang dikira oleh orang-orang yang menyimpang, oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bal Rabbus samawati wal ard ghaniyun 'anil arsy wa an ghairihi minal makhluqat. Akan tetapi Allah Rabb semesta alam tidak memerlukan arsy dan tidak memerlukan apapun dari makhluk. Ya, karena Allah As-Samad. Seluruh makhluk yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar ketika ada orang beranggapan kalau kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah memerlukan arsy. Ini tidak benar. Ini tidak masuk ke dalam logika dan juga ke dalam ayat. Ya. Allah tidak memerlukan apapun. Tidak fakir terhadap apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razzaq mengatakan wal 'arsy wa ma dunahu kulluhum fuqara'u ila Allah muhtajuna ilaih. Apapun arsy dan yang lebih kecil dari arsy seluruhnya memerlukan Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Subhanahu wa taala al-mumsiku laha biquwwah wa qudratih. Dialah Allah yang memegang arsy dengan kekuatannya dan kekuasaannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Yang artinya ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Sebentar. Itu disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah Allah yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya?" Ini tidak mungkin. Ya, wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerlukan segala sesuatu karena seluruh nyawa, seluruh makhluknya Allah yang menghidupkannya. Maka tidak benar ketika ada yang menyatakan bahwa ketika Allah dinyatakan Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah memerlukan arsy. Karena Allah yang menguasai seluruh makhluk. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi untuk tidak bergerak. Surat Fatir surat ke-35 ayat 41. Ya, untuk tidak hilang.
Allah yang memegang langit dan bumi untuk tidak hilang. Jadi semua makhluk memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Siapa yang mengangkat langit-langit ini yang tanpa tiang ini? Allah Subhanahu wa taala. Tarawunaha, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 2. Nah, ini semua bantahan kalau seandainya bahwa ada yang menyatakan jika kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Allah punya hajat kepada arsy. Enggak. Allah tidak punya hajat kepada arsy dengan ayat-ayat tadi. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan fastiwa'u rabbil alamin 'alal arsy huwa an ghinan anhu bi khilafil makhluq fa inna istiwa'ahu 'ala ad-dabah aw as-safinah aw ghairiha huwa an hajah wa iftiqar. Maka istiwanya Allah berada di tempat tingginya Allah di atas arsy bukan karena Allah memerlukan arsy. Berbeda dengan makhluk ketika dia beristiwa di atas mobilnya, motornya, kapalnya dan semisalnya. Ini karena memang dia memerlukan motor itu, mobil itu. Kalau enggak dia enggak bisa jalan. Paham ini? Maka siapa yang mengatakan Allah beristiwa, kalau kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy berarti Allah berada di tempat yang tinggi di atas arsy, Allah berarti memerlukan arsy. Ini tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu banyak. Baik. Kemudian penulis mengatakan, perhatikan, wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Dan dialah Allah yang dekat dengan ilmunya dari makhluk-makhluknya. Nah, ini perkataan Imam Al-Muzani. Allah dekat dengan ilmunya terhadap makhluk-makhluknya. Ya. Sebagian orang yang tidak mau menetapkan Allah di atas arsy, mereka berdalil Allah kan bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka mengatakan seperti itu. Betul tidak? Allah kan bersama kita di mana? Makanya ada sebagian orang mengatakan Allah berada di mana-mana. Ya, itu alasan mereka dan itu dalilnya dalam Al-Qur'an kata mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yarju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Artinya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke dalam langit. Dan Allah dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang jadi dalil mereka. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Hadid surat ke-57 ayat 4. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4. Ini dalil mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Makanya mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Bagaimana menjawabnya? Makanya penulis menyebutkan, Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Allah dekat dengan ilmunya terhadap makhluk-makhluknya. Allah dekat dengan ilmunya terhadap makhluk-makhluknya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Fallahu subhanahu jama'a bainal istiwa 'alal 'arsy wa dunuwihi min khalqihi bi'ilmihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara istiwanya Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy, ya, dengan dekatnya Allah terhadap makhluk-makhluknya, tapi dengan apa? Ilmunya.
ilmunya. Jadi yang dekat itu apanya? Ilmunya, bukan zatnya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Dan tidak ada pertentangan antara dua ini. Allah beristiwa di atas arsy, tapi Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui, apapun tidak terbatas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa dzakara lana hadzal amra fi ayatin katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, kemudian Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya, menyebutkan ini di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Bal innal ayatis sab'i allati dzakara Allah azza wa jalla istiwa'ahu 'ala al-'arsy a'qabaha fil ghalib bi dzikril ilm. Bahkan ayat yang 7 dan sudah kita tambahkan jadi 8, yang mana Allah menyebutkan di dalam ayat 7 tersebut tentang istiwanya Allah, Allah akhiri dengan ilmunya, dengan penyebutan ilmunya di akhirnya. Coba kita baca satu-satu ya, biar kita puas. Ya, Allah menyebutkan istiwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di akhir ayat-ayat istiwa pasti ada ilmu. Ya. Contoh surah Al-Baqarah surat kedua ayat berapa? 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Lalu Dia menjadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat, ada kata istiwa, kemudian diakhiri dengan kata-kata apa? Ilmu. Itu menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya, tetapi Allah dekat dengan makhluknya. Tapi yang dekat di sini apanya? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain misalkan surat Al-A'raf surat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين." Nah, di sini enggak disebutkan. Ya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahar, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang masing-masing tunduk kepadanya, kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy dan senantiasa diakhiri dengan ilmunya. Surat Yunus surat ke-10 ayat 3. Ya, surat ke-10 ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Ya, di situ ada kata-kata yudabbirul amra. Tidak mungkin bisa mengurus alam semesta, mengurus segala urusan tanpa ilmu pengetahuan. Lihat lagi ayat yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha surat ke-20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya.
Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah beristiwa di atas arsy, kepunyaan Allah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya di antara keduanya, semuanya yang di bawah tanah. Dan jika kalian mengeraskan ucapan kalian, maka sesungguhnya Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Ya. Selalu digandengkan antara istiwa dengan apa? Ilmu pengetahuan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 59, ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Allah yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui. Fas'al bihi khabira. Khabira. Ya, di sini bisa Allah Subhanahu wa taala, bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lagi dalam surah As-Sajdah surat ke-32. Begitu juga sama ada kata yudabbirul amra, dan tidak bisa mengurus segala sesuatu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam surat Al-Hadid, ya. Ini surat Al-Hadid yang sangat jelas. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Lihat, subhanallah. Ya, selalu dikaitkan dengan apa? Istiwa dengan ilmu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit, Allah mengetahui apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti yang bersama di sini maksudnya apa? Ilmu. Saya ingin nambahkan di sini. Ada ayat yang sebagian orang akhirnya berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu karam. Paham karam? Menyatu dengan makhluknya berdasarkan ayat ini. Ya. Menyatu dengan makhluknya berdasarkan ayat ini. Ada ayat yang berbunyi wa huwallahu fis samawati wal ard. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Makanya mereka mengatakan Allah di mana-mana. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Ya. Sebentar. Kemudian Allah mengatakan ya'lamu ma fi. Setelah dan dialah Allah yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Kalau mereka potong sampai situ saja, oke. Penafsiran mereka benar. Berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Tetapi lihat ayat selanjutnya. Ya'lamu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Nah ini ya. Ini sangat disayangkan kadang-kadang ada sebagian orang yang ngajar umat, dia mengajari tentang ilmu-ilmu yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti menyatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya sehingga akhir-akhirnya tidak sholat. Parah ya sholat karena sudah karam, sudah panah. Ini tidak benar. Belum pernah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu kepada umatnya. Ya. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala mengatakan. Jadi sudah tahu jawabannya ya?
Kalau ditanya Allah berada di mana-mana dengan surah Al-Hadid ayat 4 tadi, maka jawabannya yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya apa? Ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa qawlihi fi surati Thaha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kalian mengeraskan suara kalian, Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Lihat, ada kata istiwa, ada kata ilmu pengetahuan. Fa ba'da an dzakara istiwa'ahu 'alal 'arsy a'qabahu bi dzikri ihatati 'ilmihi wa min khalqihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy, Allah menyebutkan tentang luasnya ilmunya terhadap makhluk-makhluknya. Nah, di sini pelajaran bagi kita, introspeksi. Saya sering mengatakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Cadarmu, jilbab lebarmu bukan jaminan kamu bermaksiat saat sendirian. Yang menjadi jaminan agar kita terlepas maksiat saat sendirian apa? Yaitu mengenal Allah Maha mengetahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi, Allah mengetahuinya. Ya. Di sini pelajaran yang masuk ke dalam hati kita ketika kita belajar tentang tauhid asma wa sifat. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan tauhid juga, tapi harus ada hati ini tersirami karena kita belajar ilmu tauhid asma wa sifat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fi surat ar-ra'd lamma dzakara istiwa dzakara al-ilmu tarakhiyan anhu faqala Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan demikian pula Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. Ya, setelah Allah menyebutkan istiwa, Allah menyebutkan setelahnya beberapa ayat Allah mengetahui apa yang dikandung oleh para perempuan, apa yang tersimpan dalam rahim, dan apa yang bertambah setiap sesuatu di sisinya sesuai dengan takarannya. Allah Maha mengetahui. Intinya yang bersama kita itu apanya? Ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walihadza ba'da an dzakara al-musannifu istiwa Allah 'ala 'arsy, bayyana annahu danin min khalqihi bi'ilmihi." Oleh sebab itulah ketika penulis Imam Al-Muzani menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy-Nya, penulis menyebutkan, menjelaskan tentang dekatnya Allah terhadap makhluknya, tapi dengan apa? Ilmunya. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, qala al-Imam Malik rahimahullah, Allahu azza wa jalla fis sama' ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Ya, Allahu fis sama' ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Sekarang saya tulis, dan ini perkataan para ulama harus dicatat, dihafal. Dan biasanya perkataan para ulama ini kecil, pendek, tetapi syarat makna. Allahu fis sama, Allah di atas langit. Ilmunya di setiap tempat. Tidak la yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada tempat yang tersisa dari ilmunya. Semuanya atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimohon dicatat dan dijadikan sebagai pengetahuan. Apa tadi? Allahu bis-sama. Allah di atas langit. Ya. Wa ilmuhu fi kulli makan.
menghafal perkataan-perkataan para ulama salaf. Ya, menghafal perkataan-perkataan para ulama salaf. Allahu fis sama'. Allah Subhanahu wa taala di langit. Perkataan Imam Malik, bukan perkataan orang Wahabi ini. Ya, perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam yang 4, Allahu fis sama'. Allah Subhanahu wa taala di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di segala tempat. Tidak ada tersisa dari ilmunya suatu tempat apapun. Baik. Kemudian di akhir perkataan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai di situ selesai perkataan penulis. Ya, sampai di situ selesai perkataan penulis pada bab ini. Ya, saya ingin melanjutkan, akan tetapi ya, kita lanjutkan saja, masih ada waktu. Penulis mengatakan ahata ilmuhu bil umur. Ya, penulis, kalau saya katakan penulis itu siapa berarti? Imam Al-Muzani. Ya, kalau saya katakan penulis berarti itu Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani mengatakan ahata ilmuhu bil umur, yang artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kata Syekh Abdul Razzaq menjelaskan akan hal ini, bi jami'il umur khafiyyiha wa jaliyyiha, yang artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu yang terlihat jelas ataupun yang tersembunyi. Kama qala ta'ala, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 10, yang artinya sama saja bagi Allah siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya, sama saja bagi Allah. Semuanya Allah ketahui. Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri siang hari, sama saja Allah Maha mengetahui. Sekali lagi para ikhwah, saya waktu jadi kayak antum duduk di majelis ilmu, ya, pernah berpikir, Syekh ini selalu menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Apa manfaatnya tauhid asma wa sifat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita kan ingin ketika mendapat ilmu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul tidak? Nah, salah satu yang bisa kita ambil dari belajar tauhid asma wa sifat, ketika kita mengenal, meyakini Allah Maha mengetahui, Allah beristiwa di atas arasnya, tinggi di atas arasnya, tapi Allah di setiap tempat dengan ilmunya. Ini memberikan pelajaran kepada kita, terutama dalam pada ayat ini, ucapan apapun Allah Maha mengetahui. Perbuatan bagaimanapun, mau siang hari, mau di malam hari, mau tersembunyi, mau terang-terangan, Allah Maha mengetahuinya. Maka sekali lagi, tidak ada yang bisa menjaga kita dari maksiat, terutama saat sendirian, terutama di zaman media sosial ini, yang semua orang bisa mengakses informasi sangat mudah, kecuali dengan meyakini Allah Maha mengetahui. Ya, terutama nonton yang buruk-buruk, maka hati-hati. Di zaman sekarang sudah hilang satu ibadah ataupun hampir hilang satu ibadah yang sangat sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan pahalanya besar. Apa itu? Berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, mengingat nikmat yang Allah berikan, mengingat dosa yang pernah kita kerjakan, sampai berlinang air mata, dan sendirian, bukan di hadapan kamera, apalagi masuk TV, sendirian
dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Menyebut nama Allah sendirian dan kemudian kedua matanya berlinang. Ini ibadah yang di zaman sekarang sudah mulai hilang dan diganti dengan keburukan. Berkhalwatnya dengan gadgetnya, dengan gawainya, berkhalwatnya dengan media sosialnya. Maka tidak ada yang membuat seseorang berhenti dari melakukan hal-hal maksiat saat sendirian kecuali dia mengenal Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir?" Tidakkah dia mengetahui siapa yang mencipta dan dia Allah yang Maha Lembut, Al-Latif, Al-Khabir. Saya sudah jelaskan Al-Khabir maknanya adalah Maha mengetahui perkara yang detil-detil. Beda dengan Al-Alim. Al-Alim Maha mengetahui, pengetahuannya tanpa batas. Tetapi Al-Khabir Maha mengetahui pengetahuan yang detil-detil. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 14. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari bumi sepertinya. Jadi langit itu ada 7 tingkatan, bumi itu ada 7 lapis. Ya. Turun perkara-perkara di antara keduanya, di antaranya agar kalian seluruhnya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat At-Talaq surat ke-65 ayat 12. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan lagi, fabayyana al-Maula 'azza wa jalla anna al-khalqa dalilun 'ala al-'ilm. Perhatikan ini baik-baik. Allah menjelaskan pada ayat ini, surat apa tadi yang terakhir? At-Talaq. Ayat berapa? Ayat 12. Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa penciptaan itu menunjukkan terhadap ilmu. Ketika Allah mencipta, itu berarti Allah Maha mengetahui, Maha mengilmui. Setiap penciptaan menunjukkan kepada ilmu pengetahuan. Fahadhil makhluqatil 'azimah wa tanawwu'uha wa ta'adduduha wa ajaluha kullu dhalika yadullu ala sa'ati ilmihi subhanahu wa ihatatihi bi jami'i hadhihi al-makhluqat, yang artinya dan seluruh makhluk-makhluk yang agung ini dengan berbagai macam jenisnya, berbagai macam jumlah bilangannya, berbagai macam jumlah ukurannya, seluruhnya itu menunjukkan luasnya ilmu Allah. Jadi setiap penciptaan itu menunjukkan kepada ilmu. Paham? Allah menciptakan kuda, itu menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui tentang kuda. Apa yang dimakan kuda, bagaimana pertumbuhan kuda, bagaimana kuda berkembang biak, bagaimana. Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan nyamuk. Berarti Allah mengetahui tentang nyamuk tersebut. Setiap penciptaan, apapun jenisnya, makhluk hidup tersebut, berapapun jumlahnya, kemudian batasannya, ukurannya, itu menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla dan akan mencakupnya ilmu tersebut untuk seluruh makhluknya. Nah, salah satu manfaat
Ketika kita mengetahui Allah Maha mengetahui, kalau tadi kan saya singgung hati kita masing-masing. Ketika kita mengetahui Allah Maha mengetahui, meyakini Allah Maha mengetahui, maka berarti kita akan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Salah satu manfaatnya juga adalah ketika kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, maka kita tidak akan pernah putus asa dalam terus bertawakal, berdoa, berikhtiar, tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Yang belum dapat apa yang dia inginkan, maka terus berikhtiar, berdoa. Yang berdoa belum dikabul-kabulkan, terus berdoa, karena Allah Maha mengetahui. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa ketika kita mengenal Allah Maha mengetahui, membuat kita tidak pernah putus asa. Tidak ada dalam kamus hidup seorang muslim untuk putus asa dalam hal apapun. Dalam hal mengerjakan kebaikan duniawi ataupun ukhrawi, ataupun meninggalkan yang diharamkan, ya, tidak akan pernah putus asa dalam kamus hidup seorang muslim. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Jadi ketika orang berdoa, misalkan Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ingin dapat anak, sampai tulang belulangnya sudah rapuh, sudah capek, letih, ubannya keluar, istrinya sampai mandul, disebutkan sampai menopause. Tapi beliau meyakini Allah Maha mengetahui, makanya beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau yakin Allah Maha mengetahui. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan terkhusus untuk doa. Jadi memang benar-benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tambah yakin kita. Bukan berarti sebelumnya enggak yakin. Ini tambah yakin bahwa yang membuat doa itu lambat terkabulkan adalah karena tergesa-gesa, merasa belum dikabulkan. Ya Allah, saya sudah berdoa dapat anak 3 tahun setengah, seperempat sudah saya berdoa, tapi mana pengabulanmu? Ini yang membuat akhirnya dia malas berdoa, akhirnya dia meninggalkan doa, akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia meyakini Allah Maha mengetahui, maka tidak akan pernah dia malas berdoa. Saya pernah kajian waktu itu di Bekasi, ada panitia kajiannya, sudah ubanan, mungkin umurnya 40 atau 50, ubanan pokoknya. Anaknya masih umur 3 tahun atau 2 tahun, masih digendong pokoknya. Saya tanya, Pak, cucunya? Cucu datang dari mana, Ustaz? Ini anak saya. Berapa tahun nunggunya, Pak? 23 tahun, Ustaz. Lah, subhanallah. Ya, yakin Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui yang paling cocok bagi kita, kapan kita dapat anak, kapan kita dapat rezeki, kapan kita dapat jodoh. Allah Maha mengetahui. Tapi meskipun begitu, kita tidak memakai gaya-gaya orang yang di luar nalar manusia dan di luar usaha manusia. Zikir saja di atas sejadah, habis itu lihat di bawah ada 100.000 ada. Nah, ini tidak benar. Wa min lataifil istidlal fi hadzal bab ma awradahu Qiwamus Sunnah Abul Qasim At-Taimi fi kitab Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah an ba'd al-Mulahidah. Nah, ini penting nih. Beliau mengatakan termasuk hal yang menarik, dalil yang menarik di dalam perkara ini, bahwa Allah beristiwa di atas arsy dan ilmunya di segala tempat, adalah apa yang disebutkan oleh Qiwamus Sunnah, penegak sunnah, seorang imam yang bernama Abul Qasim At-Taimi di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, yang membantah tentang orang-orang ateis. Beliau berkata, ana akhluq faqila fa'arina khalqak fa'akhadha lahman fasharrahahu thumma ja'ala bainahu rawthan thumma ja'alahu fi kuzin wa khatamah wa dafa'ahu ila man hafidhahu 'indahu 3 ayyam thumma ja'a bihi ilayhi fakasara al-khatam wa idha al-kuzu mal'anun dudan faqala hadha khalqi faqala lahu ba'du man hadar fakam 'adaduhu falam yadri فقال فكم منه ذكور وكم منه إناث وهل تقوم برزقه فلم يأتي بشيء
faqala lahu al-khaliqul ladzi ahsa kullama khalaqa 'adadan wa 'arafa adh-dhakara wal untha wa razaqa man khalaqa wa 'alima muddata baqa'i wa 'alima nafada 'umrih fabuhita hadzal mulhid. Jadi ada cerita begini. Ada seorang ateis yang tidak percaya terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dia enggak percaya kepada Allah. Dia mengatakan, "Aku pun bisa mencipta." Maka ateis ini dikatakan kepada dia, kalau kamu bisa mencipta, maka perlihatkan ciptaanmu. Dan ini Allah sering tantang manusia. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Lalu perlihatkan ciptaan yang diciptakan oleh selain Allah. Ini sering Allah menantang. Begitu juga Allah mengatakan, wa qala Ibrahim innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ibrahim alaihissalam berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu wahai orang-orang ateis terbitkan matahari dari barat. Enggak akan pernah bisa. Makanya orang ateis ini ditantang, kalau begitu arina khalq. Ya. Keluarkan atau ciptakan ciptaanmu kalau begitu. Kalau kamu mengaku bahwa kamu bisa mencipta. Jadi orang ini nggak percaya kalau Allah Maha Pencipta satu-satunya. Maka dia mengambil, si ateis ini mengambil daging, kemudian dia simpan, kemudian setelah itu dia letakkan di dalam kaca, kemudian dia tutup. Kemudian setelah itu dia berikan kepada orang selama 3 hari 3 malam. Ya, setelah itu, setelah 3 hari 3 malam dibuka. Ternyata pada daging tersebut banyak sekali ulat-ulat. Kata si ateis ini ciptaan saya. Ini ciptaan saya. Maka ada yang lebih pintar daripada si ateis. Dikatakan kepada orang ateis ini, dia ditanya, coba kalau kamu mencipta ini ulat-ulat, ada berapa ulat di situ? 1. Dia nggak tahu jumlahnya, belum ngitung. Yang kedua, dari ulat ini mana yang betina dan mana yang jantan? 2. Kemudian ulat ini siapa yang memberi rezeki? Kamu kah atau siapa? Tidak bisa jawab juga. 3. Maka Imam Abul Qasim At-Taimi rahimahullah dalam kitab Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah mengatakan, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, yang mengetahui jumlah bilangan ulat yang ada di dalam gelas tersebut. Dialah Allah yang mengetahui mana yang betina dan mana yang jantan. Dialah Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki apa yang telah Dia ciptakan. Dialah Allah yang mengetahui kapan ulat itu hidup dan kapan dia mati. Maka pada saat itu orang ateis tersebut tidak bisa menjawab sama sekali. Jadi ya, salah satu kebodohan yang sangat nyata di atas muka bumi ini adalah tidak meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada paragraf selanjutnya. Ya. Jadi belajar kitab ya seperti itu. Harus sabar, apalagi kita ini belajarnya sebulan sekali. Ya. Baik, yang jelas sedikit-sedikit semuanya akan menjadi bukit nantinya. Baik. Ada pertanyaan? Dihafal ya. Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Allah di atas langit dan ilmunya di segala tempat, tidak tersisa dari ilmunya satu tempat pun. Yang mengatakan siapa? Imam Malik rahimahullah. Taib. Jika tidak ada pertanyaan saya tutup. Ada pertanyaan? Baik yang berkaitan dengan tema kajian ataupun di luar tema kajian. Ya, saya ingin mengingatkan, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksud Bapak misalkan gempa gitu ya? Ya. Mungkin saya lebih perjelas pertanyaan Bapak ini. Ustadz, itu musibah, bencana menimpa saudara-saudara muslim kebanyakan. Mereka muslimun. Mereka luluh lantak. Misalkan satu desa. Satu desa itu biasa berapa rumah? 100 rumah, mungkin ada 10 desa luluh lantak, rata dengan tanah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Padahal mereka muslim, Ustaz, sholat. Kenapa mereka seperti itu? Apakah Allah tidak mengetahui mereka sholat? Mana kaitan antara asma'ullah, Allah maha mengetahui, dengan musibah yang mereka dapati? Oh, banyak hikmahnya. Maka jawabannya adalah satu. Kenapa terkadang musibah datang merata? Maka jawabannya salah satunya adalah ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya musibah datang merata. Ya, ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya musibah datang merata. Saya bacakan sekarang beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menarik ya. Yang dengan ini kita akhirnya tahu bahwasanya musibah jika datang maka dia akan menimpa seluruhnya, dan di situ terdapat hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anahlaku wa fina salihun." Apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Dan ini yang bertanya kepada Rasulullah siapa? Para sahabat. Keimanan para sahabat bagaimana? Tinggi sekali. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, idza katsara al-khabath." Iya, meskipun banyak orang-orang saleh, tetapi ketika banyak terjadi keburukan, maka pada saat itulah kebinasaan akan merata. Ya, kebinasaan akan merata. Lihat hadis yang lain lagi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanallahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu, thumma tad'unahu fala yustajab lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf, harus mencegah kepada yang mungkar, atau Allah hampir saja akan mengutus kepada kalian siksa yang menimpa seluruh dari kalian. Yang menarik, lihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, saya bacakan. Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'amah bi'amal khassah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa ataupun mengumumkan musibah akibat perbuatan segolongan manusia. Jadi misalkan begini, ini desa, ada sebagian orang bermaksiat. Allah tidak akan menyiksa penduduk desa yang lain jika sebagian ini bermaksiat, tidak, sampai yaraul munkara baina dhahranihim, sampai mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka. Wahum qadiruna ala an yunkiruh, padahal mereka sanggup untuk mengingkarinya, tapi mereka tidak ingkari. Ini jadi masalah. Itu hikmahnya, Pak. Jadi Allah Maha mengetahui mereka ini ahli sholat, mereka ini ahli puasa, mereka ini ahli haji. Allah Maha mengetahui. Tetapi ketika kemungkaran dibiarkan, fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu al-'ammata wal khassah. Kalau seandainya kemungkaran dibiarkan, maka Allah akan menyiksa yang umum dan yang khusus. Tadi si pelaku maksiatnya disiksa, yang umum kena siksa. Nah, yang jadi permasalahan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi permasalahan adalah bahwa bahkan sebelum yang jadi permasalahan, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah
bahwa mereka yang tertimpa musibah itu mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka berhaji. Ya, lihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, yumsahu qaumun min hadhil ummah fi akhir zaman qiratan wa khanazir. Di akhir zaman umat ini sebagiannya akan dirubah bentuknya menjadi bentuk kera dan babi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa itu terjadi? Bukankah mereka muslim? Bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bala, bahkan mereka yasumun, yusallun, yahujjun. Mereka puasa, mereka sholat, mereka berhaji. Lalu kata para sahabat, fama balum? Kalau begitu apa sebabnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittakhadhal ma'azif wad-dufuf wal-qayyinat fabatu ala syurbihim wa lahwihim fa asbahu wa qad musikhu qiratan khanazir. Mereka menjadikan alat-alat musik sudah biasa, alat-alat drum sudah biasa, wanita-wanita penyanyi sudah biasa. Bahkan sekarang yang bernyanyi bukan hanya sekadar penyanyi biasa, penyanyi-penyanyi lip sync di aplikasi-aplikasi TikTok dan semisalnya. Bahkan yang bernyanyi lip sync, berjoget itu para perempuan yang bercadar, para perempuan yang berjilbab maksud saya. Maka akhirnya mereka di suatu malam dalam keadaan sibuk dengan minuman kerasnya, sibuk dengan nyanyian-nyanyian mereka, akhirnya di pagi hari wajah mereka sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terjadi. Tetapi ternyata memang manusialah yang berbuat zalim, yaitu membiarkan kemungkaran. Salah satu hal juga yang menyebabkan manusia kena siksa Allah Subhanahu wa taala atau musibah atau ujian adalah merasa aman. Oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah kenal dakwah, dakwah sudah tersebar kemana-mana, ya. Saya sudah di atas celana di atas 2 mata kaki, saya sudah bercadar, saya sudah. Maka dengan begitu akhirnya mereka aman dari siksa Allah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Afa aminu. Ada ayat, saya takut salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman datang kepada mereka siksa kami, musibah dari kami di waktu duha, mereka sedang bermain-main. Afa awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain di malam hari dan di waktu pagi. Fala ya'manu makrallah afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari musibah datang dari Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari musibah datang dari Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat ke-97 sampai 99. Ini sebab. Ya, jadi jangan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya khutbah kemarin di Masjid Imam Syafi'i tentang penahan musibah. Judulnya penahan musibah. Mungkin diupload di Yufid TV, maka silahkan Anda lihat apa saja yang bisa menahan seseorang, menahan sebuah negeri dari musibah. Karena al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum datang musibah, datang bencana, maka dicegah dulu bencana tersebut datang. Jangan sampai ada. Ya, wallahu a'lam. Mohon doanya untuk suami saya agar mau hadir ke kajian, tidak hanya mendengar lewat radio saja. Jazakumullahu khairan. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga suami dari ibu yang bertanya ini dan meminta doakan ini
dibukakan hatinya untuk bisa hadir di kajian. Dan di samping kita berdoa, kita pun juga, saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang mungkin suaminya belum mau hadir ke kajian, perlihatkan bahwa di kajian Anda mendapatkan ilmu, kemudian Anda mengamalkannya di dalam rumah Anda. Lebih melayani suami, lebih bertakwa kepada Allah, lebih penyabar, lebih mengeluarkan seluruh tenaga upaya untuk bisa melayani suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak dan semisalnya. Itu salah satu poin tersendiri bagi seorang suami melihat istrinya menuntut ilmu sehingga ilmu yang tersebut diamalkan. Ternyata ilmu yang dituntut selama ini tidak membuat dia malah sembarangan ataupun malah congkak terhadap suaminya, malah lebih taat. Nah, dengan begitu suami akan tertarik. Oh, ternyata ada input positif terhadap diri istriku yang sudah menuntut ilmu. Saya pun ingin menuntut ilmu agama. Dan saya katakan, jangan pernah malas berdoa dalam keadaan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kuncinya doa. Makanya Syekh Abdul Razak sering mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Doa. Ya, doa. Dan orang yang berbicara di hadapan bapak, ibu, ahibati, saudara-saudari punya pengalaman akan hal itu. Dulu orang-orang terdekat saya, mereka sampai ikut pengajian Wahdatul Wujud, yang mengatakan, ini Din, yang minum ini bukan orang lain, Inyak juga yang minum. Dia, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita mau teriak, mau menangis, nggak bisa. Karena ini permasalahan hati. Teruslah berdoa kepada Allah sampai akhirnya suatu saat dibukakan pintu hati untuk menerima dakwah yang mulia ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ingat baik-baik, Allah ketika memerintahkan kita untuk berdoa, mustahil Allah tidak menjanjikan pengabulannya. Tidak sempurna pada hak Allah kalau seandainya Allah memerintahkan kita untuk berdoa sedangkan Allah tidak mau mengabulkan. Ini mustahil. Allah berarti tidak sempurna akan hal itu. Tetapi Allah punya hikmah dalam penciptaannya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang nanti dikabulkan di akhirat, ada yang dikabulkan oleh Allah melalui cara lain. Misalkan minta kekayaan, tidak dikasih kekayaan. Ya, tetapi dia tidak pernah sakit. Ini cara pengabulan Allah dari sisi itu. Yang manusia kadang-kadang tidak mengetahuinya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. Mungkin kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, ini para ikhwan. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini berdoalah kepada Allah agar dibukakan hatinya untuk bisa menerima dakwah ini dengan sempurna, untuk bisa hadir di pengajian dan semisalnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.